Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga pada siang hari ini kita dapat mengikuti salah satu sesi dalam MPLS untuk hari kedua. Anak-anakku sekalian, perkenalkan saya Ibu Yuni Kurniawati dari jajaran Humas SMA Negeri 2 Tegal. Saya mengucapkan selamat kepada anak-anakku siswa kelas 10 SMA Negeri 2 Tegal yang sudah berhasil atau lulus di BPDB di SMA Negeri 2 Tegal. Bersyukur kalian karena telah menyisihkan teman-teman kalian sehingga bisa masuk di SMA Negeri 2 Tegal. Anak-anakku yang saya cintai, apa kabar? Kalian sehat semua ya hari ini? Ibu berharap kalian selalu sehat sehingga dapat mengikuti aktivitas MPLS dengan baik. Anak-anakku sekalian, pada sesi hari ini kita akan mengikuti penjelasan bagaimana mengenai protokol kesehatan COVID-19 di SMA Negeri 2 Tegal. Baiklah, Ibu mulai tentang protokol kesehatan COVID di SMA Negeri 2 Tegal. Apa yang dimaksud dengan protokol kesehatan COVID-19? Anak-anakku sekalian, akhir-akhir ini wabah COVID-19 di Kota Tegal itu masih marak. Ya, untuk itu kita harus selalu mengikuti protokol kesehatan. Anak-anakku sekalian, kita akan mengikuti penjelasan mengenai protokol kesehatan COVID-19, khususnya nanti ketika kalian akan mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah ataupun ketika kalian berkunjung ke SMA Negeri 2 Tegal. Apa yang dimaksud dengan protokol kesehatan COVID-19? Protokol kesehatan COVID-19 adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh segala pihak agar dapat beraktivitas secara aman guna mencegah penularan COVID-19. Kemudian apa tujuan protokol kesehatan COVID-19 diterapkan? Agar masyarakat tetap dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan keamanan dan kesehatan orang lain. Jika masyarakat dapat mengikuti segala aturan yang tertera di dalam protokol kesehatan, maka penularan COVID-19 dapat dicegah dan atau diminimalisir. Kemudian langkah-langkah protokol kesehatan COVID-19 khususnya di SMA Negeri 2 Tegal. Anak-anak sekalian, setiap pengunjung sekolah wajib menggunakan masker. Sekolah tidak akan melayani siswa yang tidak memakai masker. Jadi kalian kalau mau ke sekolah harus memakai masker ya, supaya dapat pelayanan dari sekolah. Kemudian tentang transportasi. Pakailah transportasi pribadi, bukan kendaraan umum, karena kendaraan umum riskan bagi penularan COVID-19, apalagi kalau kita lengah. Kalian berangkat dari rumah masing-masing langsung ke sekolah. Demikian juga ketika pulang sekolah, langsung menuju ke rumah masing-masing. Hindari berboncengan dengan teman. Ya. Selanjutnya, mengenai perlengkapan pribadi. Perlengkapan pribadi apa yang harus kalian bawa ketika nanti mengikuti pembelajaran tatap muka? Yang pertama adalah makanan dan minuman. Kalian membawa bekal makanan dan minuman sendiri dari rumah ya. Kenapa membawa bekal makanan dan minuman sendiri dari rumah? Karena selama pandemi kantin sekolah itu tutup. Maksudnya adalah untuk meminimalisir terjadinya penularan ya. Jadi kalau ada kantin sekolah itu biasanya cenderung berkerumun. Maka sekolah tidak membuka kantin. Guna menghindari kerumunan, tidak diperkenankan membeli jajan di pedagang asongan juga. Jadi ketika kalian berangkat atau pulang, itu sebaiknya tidak membeli jajan di pedagang asongan di luar sekolah, karena ini juga akan menimbulkan kerumunan. Selanjutnya, perlengkapan pribadi yang kedua adalah peralatan sekolah.
Bawalah peralatan sekolah, buku milik pribadi, dan peralatan lain, tidak saling meminjam dan tidak memakai milik teman lain. Karena kita juga harus steril ya. Kemudian perlengkapan yang ketiga adalah perlengkapan kebersihan diri. Apa saja perlengkapan kebersihan diri yang harus disiapkan? Untuk kebersihan diri, siapkanlah tisu dan hand sanitizer. Seringlah mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir ya, dan sering membersihkan tangan dengan hand sanitizer. Kemudian kita perhatikan prosedur memasuki area sekolah. Bagaimana prosedur memasuki area sekolah? Yang pertama adalah kita cek suhu badan. Sebelum memasuki area sekolah, wajib melakukan cek suhu terlebih dahulu di gerbang masuk halaman sekolah. Jadi setelah kalian sampai di sekolah, nanti kalian akan bertemu dengan petugas yang melakukan cek suhu. Cek suhu dilakukan oleh petugas. Bila suhu badan lebih dari 37,5 derajat Celcius, maka tidak diperkenankan memasuki area sekolah. Jadi silahkan beristirahat di rumah atau periksakan diri ke tempat fasilitas kesehatan. Prosedur berikutnya adalah mencuci tangan. Mencuci tangan dilakukan di tempat cuci tangan yang ada di halaman sekolah. Kami pihak sekolah menyediakan beberapa tempat cuci tangan di halaman, diantaranya adalah di halaman sekolah dan di depan ruang-ruang kelas. Kalian setelah cek suhu langsung cuci tangan di halaman sekolah. Cucilah tangan dengan sabun, kemudian keringkan dengan tisu yang telah disediakan. Prosedur selanjutnya adalah menjaga jarak aman. Kalian sebelum masuk ke kelas ya, berjalan dengan cara menjaga jarak yang aman. Jagalah jarak aman dengan teman atau orang lain minimal 1,5 meter dan tidak diperbolehkan berkerumun. Kemudian bagaimana aktivitas di dalam kelas? Setelah kalian sampai di kelas, duduklah di bangku yang telah disediakan di kelas. Masing-masing bangku atau meja hanya untuk satu orang. Masing-masing bangku atau meja hanya untuk satu orang. Kemudian, ketika kita akan meninggalkan sekolah, meninggalkan kelas setelah usai pelajaran, masing-masing kelas akan dipandu oleh sumber suara untuk meninggalkan kelasnya. Sebelum meninggalkan sekolah, terlebih dahulu mencuci tangan di tempat yang telah disediakan di dekat kelas dengan tetap menjaga jarak aman. Jadi nanti setelah pelajaran selesai, kalian jangan keluar dulu sebelum ada panduan dari sentral ya, nanti akan dipanggil masing-masing kelas untuk meninggalkan ruang kelas. Nah, setelah dipanggil, kalian menuju ke tempat cuci tangan dengan tetap menjaga jarak. Jadi sebelum kalian pulang, kalian mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, kemudian bagaimana dengan penjemputan? Bagi keluarga yang menjemput siswa supaya datang di sekolah minimal 5 menit sebelum jam kepulangan dengan mematuhi protokol kesehatan. Jadi ketika ayahmu atau ibumu atau keluargamu menjemput, patuhilah protokol kesehatan menggunakan masker. Kemudian bagi penjemput disediakan ruang tunggu penjemputan. Jadi sebelum kalian bertemu dengan penjemput itu menunggu di ruang tunggu penjemputan dengan tetap menjaga jarak. Nah, bagaimana kalau penjemput belum datang? Siswa yang menunggu penjemputan supaya menunggu di ruang penjemputan dengan tetap menjaga jarak. Nah, setelah dijemput, siswa langsung menuju ke rumah masing-masing.
Nah, demikian tadi protokol kesehatan di SMA Negeri 2 Tegal. Khususnya nanti kalau kita akan mengikuti pembelajaran tatap muka. Selamat datang di SMA Negeri 2 Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.